Uhuy! Uhuy! Hai! Welcome to film kita yang review Suka kita. Yes. Oke. Hari ini kita mau bahas film yang tahun 2021 ya. 2021. Tapi ini film kedua ya. Film kedua. Sequel dari film pertamanya. Iya. Makmum. Yang dua. Jadi film ini tuh pernah Sequel, ya. viral pada masanya, tapi bukan versi film, yaitu versi short movie-nya. Betul. Habis itu dibuatlah sebuah film versi yang movie biasanya ya. Dan itu juga pada saat itu nge-boom juga, banyak juga yang nonton. Sampai pada akhirnya dirilislah yaitu Makmum yang kedua. Pertama dan kedua ini Yap. sequel lanjutannya ya dari Betul. tadi karyanya Reza Pahlavi. Film pendeknya. Terus yang kedua ini masih sinopsisnya tentang si Rini ya, Titi Kamal yang Masih sama Titi Kamal. Jadi di Makmum 1 dan 2 juga pemerannya masih Titi Kamal pemeran utamanya. Dan emang nyambung ya dari yang pertama sama yang kedua ya. Cuma memang beda cerita. Kasus, Jadi di ya. case ini Rini pulang Kampung. gitu. Pulang kampung karena ada budenya atau sesepuh kampung tersebut Budayanti. meninggal. Iya. Iya. yang punya hubungan keluarga ya. Mm. Dia hubungan keluarga meninggal dan akhirnya dia harus pulang ke kampung dan ternyata di situ desa banget gitu ya. Iya. Pelosok yang nggak ada, belum ada Belum ada listrik, listrik, belum ada nggak ada sinyal. sinyal. nggak ada sinyal. Bukan Baduy ya guys. Emang Iya. bener desa. Desanya namanya desa Sayuan. Suwayan. Suwayan apa Sayuan. Sayuan gitu. Suwayan. 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 Ya mereka memang menolak untuk maju ya di penceritaannya ya. Mereka Sebetulnya menolak untuk pasang. antara menolak untuk maju atau menjaga budaya gitu kan. Ya bisa jadi menjaga keaslian dari si desanya gitu. Karena masih tadi ya ada istiadat, agamis itu masih yang Kental banget ya. iya mereka terus mencoba menyeimbangkan antara keduanya gitu. Ya, Tapi kalau betul. biasanya tuh kalau orang-orang yang gitu ini ya, anak-anak mudanya pasti ke kota ya, yang tinggal di Iya, sana. pasti. Orang-orang yang Iya, sudah jarang lihat orang muda juga sih itu. Merantau. Rata-rata kan kayak udah orang tua. Iya. Emang bener-bener mereka masih merasa ada. bahwa udahlah, udah hidup gini-gini aja. Iya, yang tinggal di desa itu ya memang para sesepuh kayaknya gitu. Yang memang mereka juga tidak mempunyai suara yang besar untuk kayak menyuarakan suaranya yang mau pasang listrik lah atau internet lah. Mungkin gitu. Pada akhirnya mereka mengikuti ya sebagai suatu ketua lah di situ, yaitu Pak Ustadz gitu. Itu sinopsisnya ya. Ya, Oke. Dan menurut kalian apa kesan kalian setelah nonton film ini dulu deh? Sebenarnya sih kalau aku sebenarnya naruh ekspektasi banyak ya, karena setelah nonton Makmum 1 yang itu, memang wow. bener-bener Takut luar lah, biasa ya. mengerikan dan serem ya menurut aku. Itu tuh Makmum 2 tuh jadi kayak nostalgia lagi, pengen lagi nih ngerasain sensasi takutnya, karena memang penceritaan Makmum kan sangat relate bagi kita yang Ya. menganut agama Islam Ibadah, ya. sholat gitu. Iya, yaitu ada jin yang memang mengganggu proses sholat gitu yang dinamakan dengan kanzab jinnya. Tuh, terus kalau kesan dari gue sih, maksudnya Makmum ini kan ya orang-orang sudah tahu gitu sholat, terus ada kanzab gitu kan, ataupun bisa dibilang juga makmumnya gitu kan Ya, yang jadi emang mengganggunya. menyaut gitu kan. Nah, terus di sini pun emang nggak kalah seremnya juga gitu. Jadi kayak kita pun tetap ngerasa feel-nya juga takut gitu loh. Pas lagi nonton ini bener-bener yang kayak takut, dan jalan ceritanya juga cukup apa ya, cukup masuk akal juga gitu. Jadi kita juga nonton ada kesan horor juga dapet, terus juga nggak yang kayak memaksa juga gitu. Ini gue kalau dulu gue masih kecil ini mau cerita dulu ya. Dulu kan gue suka mainan serem-sereman sama abang gue ya. Tiba-tiba gue suka naruh bantal guling, lalu di atasnya tuh gue taruh bukan ininya telekungnya anak cewek.
apa namanya? Mukena gitu. Oh. Lalu gue taruh di ujung gitu. Gue juga takut Agak gue kira udah masang, lalu gue nggak berani, gue coba lagi ketakutan. Iya, dan sebenarnya gue nggak tahu ya, tapi gue belum nonton Makmum 1, tapi pas nonton Makmum 2, gue Jadi lumayan ibadah agak kita gimana ya? ngeri tersugesti nih. Tapi memang sebenarnya itu adalah buat mereka yang nggak khusyuk sholatnya, Betul. sebenarnya terganggu Betul. karena itu kan, Iya. karena nggak khusyuknya gitu sebenarnya. Pesan message-nya sebenarnya gitu dalam Iya. filmnya kan. Walaupun sebenarnya kalau khusyuk itu banyak ya, nggak Iya. cuma tentang setan ya, Iya, betul. tagihan. pikiran, perut lapar. Kalau sholat sendiri di suatu ruangan sepi gitu, gelap gitu, nggak ada orang gitu, mungkin kebayangnya di situ. Kebayang. Tolong nyalain lampu aja sih, Nah, film ini kan kayak maksud gue gelap, Kayak gelap banget. terus tanpa gitu ya. listrik, jadi kayak Dan mendukung banget ya. iya aja kayak Gelap-gelap bisa lah semua. lampu lu nyalain Gelap-gelap. semua gitu kayak. Alasannya ada ya. Nah itu bisa. Iya, jadi kalau gue sih kesannya abis nonton film ini, Bukan Oke nggak lah. berani sholat kan? Aduh, gue ngerasa masih bahwa ini sholat. Masih lumayan oke lah ya. Gue inget banget dulu tuh kan suka kalau ada di sholat itu suka ada yang ganggu dan dulu ada beberapa kejadian memang suka ada yang ganggu gitu. Ya kan dulu gue diceritain kan kalau ke kanan ke kiri itu juga ada sesuatu. Nah akhirnya muncul juga kan di film ini. Oh rupanya ada loh gitu. Jadi ya gue ngerasa takut sih gitu. Walaupun sebenarnya dalam penceritaan ada beberapa yang masih gagal, tapi ini oke lah kalau buat film horor gitu ya. Iya, betul. Ya kalau gue emang sebetulnya yang diangkat horornya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Emang kita biasa juga ngerasain kan ya. Dari mulai sholat suka berasa ada yang di belakang gitu kan, ada yang di depan kita ketika ada yang takut, udah takut gitu Ngeri. kan. Jadi ya menurut gue enak banget buat dinikmatin horor dan berasa gitu buat kita. Betul, berasa banget karena memang relate pada keseharian Ya. kita juga gitu. Pasti ya, kalau aku juga mikirnya ini tentang sholat iya, tapi sama di sini kan si Rinia memiliki Iya. apa ya, Kemampuan lah. Nah, itu jadi kayak dia bingung untuk menyempatkan dirinya dia di real life-nya dia sama saat dia mulai kayak terganggu kan. Nah, itu kayak ih capek banget sih, itu dapet banget Betul. feel oh kayaknya gini ya, apa ya bayangannya lah gitu. Kita melihatnya oh versinya mereka tuh seperti ini gitu. Tapi yang menariknya film ini sutradaranya itu benar-benar buat apa ya, custom atau hantunya itu benar-benar keren sih. Parah. Gue suka banget sih. Serem visualnya. Visualnya keren. Gue nggak tahu kenapa itu keren. Detail banget. Keren. Lalu kalau lu itu Visual ada hantunya ya. beberapa kamera yang berjalan gitu. Ya, Ya, Itu- pengambil kamera Ih, juga. bagus banget iya itu. Wow, respect niat banget. banget dia buat gerak ke kanan, Cuma, gerak ke kiri gitu. iya. Itu kalau udah kayak gitu kan berarti memang serius kan. Betul. Gitu. Dimulai dari filmnya aja udah mamerin alamnya gitu loh dengan ngenalin Betul, visualnya. Ih gila sih desa aja segininya gitu, indah pemandangannya. Ditambah dengan tadi pengambilan angle-nya dari cuma Dan- pindah posisi Dan diri kerennya doang. tuh dia tidak melupakan Makmum 1 ya. di Iya, awal- masih tetap Di awal dimunculin karena ada yang ganggu, habis itu pindah gitu. Jadi kayak ya ini sambungan. Ingatin lagi ya. Iya, tetap Kayak ya. awal tuh kayak suruh nginget Makmum 1 lagi ya. Tuh. Gitu. Gimana guys? Oke guys, sekarang adegan yang lo inget di film ini. Pasti adegan sholat nggak sih? Iya. Itu Itu pasti Kayak sih. kemunculan tipis-tipis dari si hantunya tuh bikin kita kayak, wih itu tuh dia ada di sana, Iya, wih kayak ada di sini. Nengok kanan, nengok kiri, ada nggak ada? Kita jadi kayak gitu. para pencari hantu ya. oh kabar pencari Tuhan ya? Beda ya? Beda. Serius, beda. Beda, Oke. beda jilid. Oke, beda gitu. Tapi kalau gue Beda cover itu. sukanya pas bukan di lagi sholat, ya tapi pas lagi di kaca gitu. Ya, Gue seneng banget. Kaca, bayangan, ya kan? nah, dirinya gitu-gitu. Nggak ya. sendiri loh gitu. Kan kalau biasanya kan kaca itu muncul kalau di kamar mandi ya gitu. Ini lagi pas lagi di sholat. Ibadah loh, lagi ibadah. Itu oke lah itu. Kalau gue suka pada saat si Titik Kamal atau Rininya jadi hantunya sih kayak kesurupan. Jadi dia bener-bener yang kayak serem banget. Jadi dia yang kesurupan, terus dia yang kayak senyum creepy gitu. Nah itu tuh yang Iya sih. lumayan pengucapannya bikin ya. berkesan kayak Dapet oh. banget. Jadi kita jadi kayak bingung sebenarnya Rini beneran Rini nggak sih? Kalau emang kesurupan Beda emang nih. itu beda. Kalau gua adegannya yang buka jendela
buka tirai. Tiba-tiba ada muka. Kebalik. Oh iya, yang mau pindah ruangan ya? Iya. Gantungan. Yang gelantungan Spiderman. Kayak Superman betul. Spiderman ya? Iya, Superman. Spiderman. 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 Iya, iya. Kan dia pas sholat kan nggak nemuin kan? Heeh. Nggak nemuin, terus akhirnya pas dia jalan keluar baru nemuin. Iya. Cuma nyamperin anaknya tapi Wah, bukan. kaget. Cakep banget gitu. Tapi buat yang mereka senang ada penampakan ini bagus lah. Ya, Parah, betul. sama banget. Real. Yang ditunggu-tunggu ya? Iya. Ya tunggu-tunggu. Apa sih ini yang mana sih? Cuman oh gitu Mungkin doang. nggak jauh, karena nggak mungkin karena ya yang kalau lagi sholat masih takut gitu. Mm-mm. Ini jangan nonton film ini. Ah. Iya sih. Bener. Tapi positifnya kayak aduh mau jamaah dong gitu. Nah, Boleh gitu. Oh, boleh. Oh, ada sisi positifnya. Makanya betul. jangan sholat sendiri. Jamaah. Pahalanya Ada kalau sholat malam gimana? Jamaah. Tuh, langsung berubah cara gitu. Oke, tapi apa yang kurang dari film ini? Kurangnya adalah kurang sosok orang yang menjadi pencetus kenapa ini terjadi. Jadi kan di situ tuh kayak ada dukun, akinya, si aki-akinya itu, terus ada ustadznya gitu kan. Kayaknya ada pencetus di belakangnya tuh ya judul cuma hutan terawang, tapi kayak apa ya? Kayak ada satu aktor atau kenapa gitu ya kayak jahatnya gitu. Ini tuh nggak ada jahat, tapi emang ya udah kita jangan ganggu hutan terlarang terus diganti pohon yang baru gitu aja. Kayak gitu. Jadi simple, cuman emang kita tuh nggak ngelihat, oh kita bikin plot twist misalkan sini ternyata jahat, sini ternyata nggak ada. Nggak ada. Ya udah iya. simple aja gitu, emang karena karena hutan larangan diganggu. Gitu. Ada antagonis yang benar-benar Jahat tuh. Iya, Kayak, gitu. oh ternyata dia nih awal mulanya. Enggak Nah, itu juga sih. gitu kan, karena Ternyata memang emang- act out-nya dia yang nggak terlalu berperan juga sih sama alur cerita, kayak Iya. muncul buat ini doang, itu doang gitu. Betul. Iya. Itu sih. Nggak berperan di berbagai ini. Kalau gue kan kalau sebenarnya kurang ini kan ya sama gue lanjutin Iqbal sih sama gitu. Tapi kan kalau sananya di beberapa film kan ada kalau ada hantunya kan ada yang mengusir hantunya gitu ya, kayak ada atau apa gitu. ini gue bingung gitu ya. Ini siapa? Siapa yang jadi pahlawan Siapa ya? yang pahlawan Iya, gitu. betul. Tiba-tiba malah jadi ketua Iya kan, Ketua desanya, Ketua desanya. kepala desa. kepala desanya, lalu Iya sih, ustadznya yang Ustadz. mana gitu. Jadi ustadznya juga ditakut di ini juga kan. Iya. Bener-bener ini kayak harusnya ada satu orang yang kalau di film itu kan ada satu orang yang memang yang bijak gitu. Iya, perannya tuh kayak jadi blunder gitu loh. Betul. Kayak ngambil perannya tuh nggak terlalu jelas gitu. Semua kayak ngambil andil, tapi pada akhirnya jadinya ya meranin bareng-bareng gitu, karakter yang sama gitu sebagai Pak Ustadz ataupun Kayaknya apa. konsepnya lebih ke harmonisasi gitu. Jadi yang satunya nih menolong, yang satunya tapi sempat menolak, tapi kayak Lucu kan dia. endingnya Tapi memang, tapi sebenarnya memang endingnya mereka jadi satu kerjasama pikiran kan. gitu kan. Itu sama kayak Sebenarnya kan si Pak menyelesaikan Ustadz bilang masalah. jangan pernah kamu tebang pohon itu gitu kan. Terus segini Tapi Habis Pak itu dilakuin. iya dilakuin gitu kan. Akhirnya ngasih solusi gitu. Terus mereka pada satu pemikiran, oke kita gunain listrik. Kayak gitu-gitu lah. Bahasan ini jadi gue paham, sebetulnya yang jahat itu yang mati loh, yang jatuh ke jurang. Iya. Iya Cek sih. bagus ya. Iya. Karena dia yang nebang pohonnya yang Bang. kedua. Korbannya Kan ada scene juga di mana dia yang nyaranin buat tebang pohon kan? Iya. Yang ada temboknya Pindah. jebol, iya. Oh ini tanahnya bolong nih, tanahnya Pindah geter posisi, nih, gitu. pindahin Pindah aja, aja Kayak gitu kan. polos banget, bisa Kayak seakan-akan seakan-akan geser. gampang banget mau geser masjid Nah. gitu. Tapi jujur ini nggak sesuai sama yang aku ekspektasikan sih, karena kan memang padahal dari awal ada sedikit di-spill tentang kanzab kan ya. Iya. Kanzab itu kan jin yang ganggu waktu sholat kan. Cuma kan sebenarnya si hantu yang dipakai di sini bukan jin pengganggu sholatnya. Jinnya itu jin hutan kan, hutan. penunggu hutan Tapi- yang bermanipulasi menjadi kanzab. jin pengganggu. Tapi bingung Gitu. deh, sama gak sih sosok yang di 1 sama 2? Terus sama Sosok dulu. apanya nih hantunya? Sosok hantunya? Beda. Iya. Beda. Jadi kalau di Makmum 1 dia benar-benar memang mengganggu pada saat dia sholat, dan itu makanya banyak banget scene-scene Adegan. tentang sholat Nah, dan digangguin pada saat sholat. Kalau nggak Kalau salah di sini tuh nggak banyak gitu loh, di karena di Makmum 1 tuh kayak filmnya itu gara-gara film itu akhirnya banyak film-film hantu yang Iya, berhubungan dengan berhubungan dengan sholat. hal sholat gitu. Nah di Makmum 2 ini aku nggak ngerasa mereka netik poinnya tuh sama Iya, makmumnya. itu aja. Malah ada cerita lain yang Jin. mereka angkat gitu, yaitu tentang si jin penunggu hutannya, bukan si makmumnya kayak agak gitu. melenceng dikit ya. Iya. Agak melenceng dari si makmumnya sih menurut aku gitu. Konsep dari makmum.
yang awal. Betul. Oke, ada lagi kurangnya? Oke, sip. Jadi Enough itu kurangnya ya. dari Jadi, versi film kita. oke, dan nilainya dari film ini. Gue ngasih poinnya 5/10. Oke. Karena ya masih bisa ditonton lah gitu kan. Karena ya kalau misalnya Makmum 1 mungkin bisa dibilang 7 lah, 7/10 gitu dari scene-scene yang seremnya. Tapi kalau ini tuh ya tetap dengan scene yang serem tentang Makmum, cuman ya itu tadi dibilang kurangnya pemeran yang kayak dukunnya ataupun apa, terus juga ceritanya juga yang ya udah kesan gitu aja gitu, jam scare-nya juga ya udah enak cuma dinikmatin, tapi nggak ada yang kayak abis ending itu ya pak, yang paling kita takutin cuma pada saat sholat aja. Gue berarti 6/10 gitu. Filmnya enak buat ditonton, relate sama kita juga gitu. Ada beberapa jump scare yang menurut kita juga menarik gitu. Dari mulai kemunculan bayangan, terus di cermin, ya visualisasi hantunya bagus juga. Terus tapi agak disayangkan storyline-nya nggak terlalu kuat gitu. Jadi ngebuat kita kadang-kadang bingung, ini kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gini gitu ya. Terus pemerannya juga masih ambigu, kurang matang. ya, kurang matang, kira-kira mau kemana gitu kan. Tapi tetap bagus buat ditonton. Masih sangat layak untuk teman-teman tonton gitu. Ini karena filmnya di Netflix ya, jadi Iya. teman-teman bisa coba buka ya kalau pas mau nonton film hantu nih gitu. Cocok. Iya. Gue nilainya 6 dari 10 sama. Ya, masih layak tapi ya serem ya itu pokoknya Lumayan ya, serem lah lumayan ya, lumayan. Kayu? Ya lagi 6/10 karena tadi beda seremnya sama yang pertama gitu. Yang pertama tuh kayak aduh gue gak mau deh nonton lagi gitu. Tapi kalau gini masih kayak oh ya udah nih, kayak ceritanya di akhirnya sama kayak film yang pernah tayang juga gitu saat hantu-hantunya. Gitu. Oke, kalau aku 6/10 sama seperti Kak Ayu juga. Anda beda sendiri ya. 5/6. Iya. Wow. Karena memang seperti yang tadi udah dibilang ya, berulang kali visualisasi hantunya masih cukup bagus, nggak yang amatir pemula Iya. gitu loh, bagus. Cuma emang storyline-nya yang kurang kuat gitu. Jadi ngebuat filmnya itu karakternya juga nggak bisa diperankan dengan baik. Karena masih kita ke compare ke yang pertama gitu. Betul Komparasi. banget. Terus gitu itu ya. yang terjadi kalau ada Nah, pecah yang kedua gitu. Iya. Betul sekali. Jadi ada compare ya guys. Iya. Kayak bagus ada mana gitu. Nah, semoga juga ada Makmum 3, nggak tahu ya. Gimana nih? Iya. Oh, oke. Sedang menunggu yang kodrat pasti dua. kalau pengen abis ini jangan sampai takut sholat ya. Ya, Ya. justru ini Dan memperkuat kita poinnya untuk adalah sholat. biar khusyuk sholatnya, dan kalau nggak berani sholat sendiri lu kok sholat jamaah gitu ya. Oke, Oke, sip. pokoknya teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, comment, and subscribe. Bye.